Ini kerinduan kami ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kuasa Roh-Mu bekerja di hati dan kehidupan kami. Secara khusus pada hari ini kami boleh memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu, tapi Engkau memberikan Roh-Mu untuk menyertai dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa, kini saatnya bagi kami untuk menerima lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang membuat kami boleh mengerti, boleh memahami, dan terlebih kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu. Lalu bersabdalah bagi kami karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 17. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Roma 8 ayat 15 sampai 17 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya baca ayat yang ke-17 sekali lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini tema kita yang kedua pada bulan Juni. Tema bulan Juni ini berbicara tentang hak warga kerajaan Allah. Hak warga kerajaan Allah. Dari minggu pertama nanti sampai minggu kelima kita akan mendengarkan, akan belajar, akan merenungkan apa saja yang menjadi hak kita sebagai warga kerajaan Allah. Kalau minggu lalu Bapak Ibu masih ingat tema kita? Apa yang menjadi hak kita? Apa? Diakui dan disayangi. Diakui dan disayang. Komplit ya. Diakui, disayang pula. Banyak yang disayang gak diakui, atau banyak diakui tapi gak disayang. Luar biasa. Tuhan mengakui kita, tapi juga menyayangi kita. Jadi begitu sempurna apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu tema pertama, diakui dan disayang. Jadi berbahagialah Bapak Ibu ketika saudara tahu bahwa Tuhan mengakui saudara dan menyayangi saudara. Kita boleh gak diaku saudara oleh saudara kita. Kita boleh gak diaku atau boleh tidak disayang oleh orang-orang di sekeliling kita, tapi Tuhan mengakui dan menyayangi kita. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah hak warga kerajaan Allah di dunia menjadi ahli waris janji Allah. Menjadi ahli waris, menjadi penerima janji Allah. Di situ dikatakan maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu, kalau kita
bicara tentang janji. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat seperti memberi, menolong, datang, dan lain-lain. Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi ketika Allah berjanji kepada kita, itu pernyataannya untuk menyanggupi, untuk berbuat, untuk memberi, untuk menolong kita. Sesuai dengan pengertian kata janji itu. Kalau kita lihat ada banyak janji Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu masih yang punya pasangan masih ingat janji nikahnya pada waktu menikah? Masih ingat? Apa janjinya? Mengasihi dengan segenap hati dalam keadaan kantong tebal. Mengasihi ketika sehat, begitu? Tidak. Mengasihi dalam keadaan baik, tidak baik, senang atau susah, sakit atau sehat, miskin atau kaya. Tapi kenyataannya yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak nggak yang konsisten dengan janji itu? Banyak, tapi banyak juga yang tidak konsisten dengan janji itu. Ketika ada uang, abang disayang. Ketika nggak ada uang, abang ditendang. Ketika sehat, iya. Tapi ketika nggak sehat, oh nggak. Kita cari lain lagi. Bapak Ibu masih ingat khotbah pendeta waktu Bapak Ibu menikah? Bapak Ibu masih ingat? Ya pastinya di dalam Alkitab gitu. Bapak Ibu masih ingat? Siapa yang masih ingat? Gak ada yang masih ingat lagi. Hah? Ya iya, yang berkati Pak Yepta. Kalau di sini ya berkati Pak Yepta. Masih ingat khotbah pendeta waktu diberkati? Saya masih ingat. 28 tahun ini 28 pernikahan saya, 28 tahun pernikahan saya dengan Pak Yeta. Saya masih ingat khotbah pendeta pada waktu itu. Pada waktu itu dilayani pendeta Martin Lewakabesi. Martinus Lewakabesi. Susah bener nih marga orang Ambon nih. Di situ dia sampaikan bahwa khotbahnya itu adalah dasar yang benar. Kalau kau dirikan rumahmu di atas batu, dirikan rumah di atas pasir. Itu saya masih ingat khotbahnya. Jadi kalau kau bangun rumah tangga, dirikan rumahmu di atas batu. Itu aplikasinya. Dan ayat yang dia catat menjadi ayat emas di surat nikah saya adalah Filipi 4 ayat 2. Sehati sepikirlah kamu. Dia tahu karakter Jawa dengan karakter Batak sangat kontras. Hasil pergumulannya kasih ayat itu Bapak Ibu. Dan itu memberkati. Ini penting bagi kita karena apa? Kita harus mengingat janji kita. Itu dalam masih satu bagian tuh. Masih dalam satu bagian janji yang ada di kehidupan kita. Ada lagi janji setia kita pada iman percaya kita. Kapan itu kita nyatakan janji setia kita pada iman percaya kita? Dinyatakan ya. Kapan? Pada saat kita dibaptis dewasa atau pada saat kita disidi. Pada waktu kita disidi masih ingat gak ayat yang diberikan kepada kita? Masih ingat? Gak ingat juga. Gak ingat juga. Saya masih ingat. Saya disidi itu SMP kelas 2. Ayat yang diberikan di surat CD saya adalah pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi Bapak Ibu
ayat itu menjadi dasar pada waktu Tuhan mau panggil saya. Tuhan mau panggil saya menjadi hamba Tuhan. Itu menjadi pernyataan janji kita, janji setia iman kita kepada Tuhan. Dan itu nggak selesai pada waktu kita dibaptis, pada waktu kita di sini. Nggak berhenti sampai di situ. Tetapi janji itu harus dihidupi sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sampai kontrak kita di bumi ini selesai. Dan itu perjuangan besar yang harus dikerjakan dan yang tidak boleh main-main untuk mengerjakannya. Ada lagi janji. Janji apa? Biasa kalau kita ditilang itu kita bilang apa sama polisi? Ada bapak polisi di sini. Ya Pak, nanti nggak ulangi lagi deh, gitu ya. Nanti nggak diulangi lagi. Bapak Ibu, Pak Yipta pernah ditilang sama polisi di jalan MT Haryono situ. Dia ngikutin polisi juga lewat bahu jalan. Begitu di depan pintu tol dia diberhentiin. Pak, mana KTP-nya? Mana SIM-nya? Ditunjukin. Mana surat-suratnya? Dia tunjukin STNK. Karena sudah malam, jam 11 malam, polisinya katakan, ini STNK motor. Ini STNK motor. Udah kesel dia. Pak Yipta katakan, Pak, saya tidak sengaja loh, tidak niat untuk melanggar peraturan. Saya sedang mengantar anak saya nih, waktu itu ada mahasiswa praktek sedang sakit. Jadi mau dibawa pulang ke Jatibening. Ini saya sedang mau ngantar anak saya ini dari Kemanggisan mau ke Jatibening. Polisinya nanya lagi Bapak Ibu. Nanya apa? BPJS kan di mana aja berlaku. Jadi, wah, saya pikir ini debat panjang nih antara Pak Polisi dengan Pak Pendeta nih. Pak Yipta akhirnya katakan, Pak, sudahlah, izinkan saya lewat. Ini saya mau ngantar orang sakit. Saya tidak niat mau melanggar. Saya ini pendeta. Bapak pendeta di mana? Tanya lagi. Ada gereja saya di Cililitan. Akhirnya Bapak polisi itu dengan kesal dia katakan, sudah lanjut. Sudah lanjut. Dia katakan begitu. Iya Pak, terima kasih ya. Nanti janji nggak akan ulangi lagi. Seringkali kita mengucapkan janji-janji itu. Tapi ketika kita mengatakan janji seperti itu, itu masih peraturan lalu lintas. Belum peraturan dalam gereja. Iya, janji, aku mau ikuti. Tapi setelah selesai masalah kita, apakah benar kita mengikuti janji kita itu untuk mengikuti peraturan itu? Tidak mudah, karena apa? Peraturan itu mengekang kita. Peraturan itu membuat ruang kita terbatas. Ada lagi janji-janji Bapak Ibu, janji-janji para politikus yang sudah umum kita dengar. Tapi ketika mereka tiba pada posisi itu, apakah benar mereka menepati janji itu? Bapak Ibu, itulah janji-janji yang ada di dunia ini. Tapi berbeda dengan janji Allah. Yang Allah berikan kepada kita bukan janji palsu. Yang Allah berikan kepada kita, dia katakan kamu menjadi ahli waris janjiku, tapi bukan janji yang palsu. Bukan janji yang pura-pura. Tetapi aku menjadikan kamu ahli waris janji Allah. Dan itu akan aku tepati dan aku akan nyatakan. Itu yang Tuhan katakan. Kita lihat beberapa janji Allah, terlalu banyak janji Allah kalau kita baca Alkitab ini. Terlalu banyak janji Allah. Tapi hanya beberapa poin saja yang saya angkat. Yang pertama, kita akan menjadi ahli waris dari janji Allah. Janji Allah itu adalah yang pertama, janji keselamatan dan hidup kekal. Janji keselamatan dan hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah
Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Tuhan sudah kerjakan. Hidup kekal mungkin sekarang kita belum masuk ke sana. Tapi jalan menuju hidup kekal itu dia sudah nyatakan. Yaitu jalan janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan karya penyelamatan itu begitu sempurna. Dia tidak hanya sampai pada penyelamatan ketika dia menderita. Tetapi dia menderita, dia bangkit, dia naik. Bahkan hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Begitu sempurna janji keselamatan yang dia berikan itu kepada kita. Hanya sejauh mana kita menghidupi janji keselamatan yang dia berikan itu kepada kita. Yang kedua, janji kemenangan atas dosa. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Kolose pasal 2 Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15. 3, 2, 1. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus menang atas dosa. Dan janji itu pun dia wariskan kepada kita. Supaya kita menerima janji kemenangan atas dosa itu. Kita menang atas dosa bukan dasar kekuatan kita. Bukan dasar seberapa banyak kita dipakai oleh Tuhan. Bukan dasar seberapa besar persembahan dan apapun yang kita sudah berikan bagi pelayanan Tuhan. Bukan. Tetapi janji kemenangan itu dia nyatakan oleh kemenangan Yesus Kristus atas dosa itu sendiri. Jadi kalau Yesus sudah bisa mengalahkan dosa itu, ketika itu dia wariskan kepada kita, sebenarnya berarti kita bisa mengalahkan apa Bapak Ibu? Mengalahkan dosa. Tapi kenapa dosa yang mengalahkan kita? Kenapa dosa yang mengalahkan kita? Itu bukan karena kuasa kemenangan atas dosa itu tidak dinyatakan. Itu dinyatakan. Tapi kitanya saja yang gak mau. Kita bermain-main dengan dosa. Kita berpikir gak apa-apa. Saya masih muda Tuhan. Saya masih panjang perjalanannya. Gak apa-apa lah sekarang main dosa, nanti baru kita melihat kita mau menjalani hidup yang lebih baik nanti saja. Sekarang kita nikmati dulu apa yang ada. Kalau begitu prinsip hidup kita, jangan heran kalau justru dosa yang menguasai kita. Kalau sudah dosa yang menguasai kita, kita tidak akan memiliki kepekaan lagi. Yang kita lakukan itu dosa atau tidak. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, bahaya. Bahaya. Sangat bahaya. Itu janji yang kedua. Janji yang ketiga, yaitu janji kedamaian. Yesaya 26 ayat 3. Ini dibaca kemarin dalam ibadah keluarga. Bapak Ibu yang ibadah keluarga masih ingat? Siapa yang bawa firman hari Kamis kemarin? Siapa? Bapak Diaken Anggita Budi Prakoso. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Apa yang di sana dikatakan? 3, 2, 1. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Tuhan memberikan janji kedamaian. Itu dalam pembacaan kita pada hari ini. Dalam ibadah keluarga kemarin pembacaannya di Yohanes 14 ayat 27. Bahwa Tuhan meninggalkan apa?
damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang dunia berikan tidak sama dengan yang Tuhan berikan. Namun seringkali ketika kalau nas pembimbingnya dalam ibadah Kamis kemarin itu, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam apa? Dalam hati dan pikiranmu. Tapi kenapa damai sejahtera itu tidak memerintah? Bukan berarti yang Pak Anggita sampaikan tidak ada artinya Bapak Ibu. Saya ini perjelas saja supaya yang tidak ibadah keluarga dapat bagian. Jangan hanya yang ibadah keluarga. Karena kebetulan masuk di tema pembahasan tema kita. Jadi Tuhan memberikan damai sejahtera. Tapi kenapa damai sejahtera itu tidak memerintah? Kenapa damai sejahtera itu tidak bisa dirasakan? Yang pertama karena dikuasai situasi. Situasi kondisi yang kita alami itu seringkali membuat kita tidak merasakan dan tidak lagi bisa diperintah oleh damai sejahtera Allah. Mungkin kita disakiti, mungkin pergumulan terlalu berat. Sehingga damai sejahtera itu tidak lagi kita rasakan. Yang kedua, kekhawatiran. Kekhawatiran akan masa depan, masa anak-anak, masa depan anak-anak. Nanti ke depan bagaimana begitu ya. Itu bisa membuat damai sejahtera itu tidak memerintah di hati kita. Karena apa? Kita fokus dengan itu, sibuk dengan itu. Hari ini kita makan apa, besok kita makan apa. Pusing. Yang pada akhirnya membuat damai sejahtera Kristus itu tidak memerintah di hati. Kalau itu sudah terjadi, ya sudah. Supaya kita besok bisa makan, apapun kita lakukan untuk kita bisa makan pada besok hari. Ini awasan juga buat kita. Padahal Yesus katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Hanya bagaimana kita mau merespon damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu mahal Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat. Itu bagian B-nya. Bagian yang ketiga, kenapa damai sejahtera itu tidak bisa memerintah? Karena ada kekacauan. Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Tapi yang terjadi dalam hidup kita kacau. Kacau oleh banyaknya pergumulan, kacau oleh karena macam-macam lah. Kekacauan ataupun dosa. Yang selanjutnya lagi, kenapa damai sejahtera Kristus tidak memerintah di hati kita? Karena kita punya kepahitan hati. Kita punya kepahitan hati. Bapak Ibu punya kepahitan hati? Puji Tuhan kalau nggak punya kepahitan hati. Puji Tuhan kalau tidak punya kepahitan hati. Bapak Ibu, Kemarin saya ikut retret ibu-ibu gembala. Kita saling sharing di sana, pergumulan kita sebagai ibu gembala. Baik dalam keluarga maupun di dalam pelayanan. Satu rekan ibu gembala katakan begini, saya punya anak perempuan. Dan anak saya itu tidak dekat dengan saya. Jadi kalau saya peluk dia, seperti ya peluk, badannya peluk. Tapi rasanya kayak hambar gitu. Rasanya hambar. Justru anak saya yang laki-laki itu bisa meluk-meluk saya. Kata ibu ini. Ternyata itu menjadi pergumulan bagi ibu ini. Dan anak ini dibawa belanja nih. Anaknya yang laki maupun anak yang perempuan dibawa ke mall, ayo belanja. Dia katakan, ayo silakan nak, pilih. Oh yang laki-laki itu udah semangat. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Udah begitu ke orang tuanya nih. Tetapi anak yang perempuan itu diam saja. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya pulang gak beli apa-apa. Hati orang tua ini sedih. Kenapa ya kok sampai sebegitunya gitu ya. Kok sampai segitunya ini anak gitu. Jadi ditanya, ya ngobrol biasa aja. Ngobrolnya ngomong seperlunya begitu. Ngobrol hanya seperlunya. Akhirnya kan kemarin kita lagi diskusi itu, dia katakan apa yang harus saya lakukan ya? Apa yang harus saya lakukan?
Kebetulan yang menjadi narasumber kita adalah seorang psikolog. Salah satu dari ibu gembala juga. Kemudian ditanya, apa yang pernah ibu lakukan terhadap anak ini? Dia katakan, waktu itu anak ini belum umur, anak ini masih 8 bulan apa? 8 bulan kurang lebih segitu kalau saya nggak salah ingat. Anak ini masih 8 bulan, saya sudah hamil lagi. Sebenarnya anak berikut ini nggak terprogram. Saya sudah hamil lagi. Kebetulan tantenya datang dari daerah saya, dari kampung. Karena melihat ya saya bekerja, saya sudah hamil. Tantenya bilang, sini anakmu ini aku bawa saja ke kampung. Nanti sama-sama dengan oma, dengan opa. Ada banyak tante om di sana untuk perhatikan dia. Daripada kamu sibuk, kamu itu. Rupanya dan di sana dia tinggal itu sangat disayangi. Oma, opa, tante, om dan lain sebagainya. Tapi selama 2 tahun Bapak Ibu. Setelah 2 tahun dia dibawa balik ke orang tuanya. Setelah dibawa balik apa yang terjadi? Anak itu rasa jauh. Anak itu rasa jauh. Kemudian narasumber katakan, ibu sudah jelaskan itu kepada anaknya? Apa latar belakangnya dia sehingga dibawa ke sana? Sudah. Dan setelah dijelaskan, bagaimana responnya? Biasa aja. Satu lagi yang ibu belum lakukan apa? Ibu minta maaf nggak sama dia? Belum. Karena saya pikir ya enggak. Narasumber kita katakan, ibu pulang nanti bicara baik-baik sama dia. Ngobrol lagi dari hati ke hati. Tapi jangan langsung to the point ngomong itu ya. Ajak dulu jalan-jalan kemana. Setelah itu minta maaf. Menurut narasumber ini dia katakan, anak itu memang belum bisa apa-apa. Tapi setelah dia dibawa kembali, anak itu sebenarnya terluka. Anak itu terluka walaupun dia gak bisa ngomong. Walaupun dia diam. Artinya pahit hatinya. Koreksi buat kita. Saya kemarin rasa ditelanjangi juga Bapak Ibu. Lewat kasus-kasus yang kita sharingkan gitu ya. Iya ya. Berapa banyak istri-istri yang hanya diam, tapi sebenarnya hatinya luka. Ada di sini? Ada di sini? Jawab dalam hati saja. Kalau bersuara nanti ketahuan. Berapa banyak suami-suami menyimpan hati yang luka karena istri yang terlalu. Terlalunya terserahlah terlalu apa. Ada di sini bapak-bapak? Coba-coba saja kau berani menyakiti aku. Tidak aku kasih nafkah kau. Nanti langsung begitu. Luka kecil itu Bapak Ibu bukan hanya suami istri. Berapa banyak orang tua yang terluka oleh anak? Ada di sini? Ada banyak? Berapa banyak anak yang terluka karena orang tua? Itu membuat damai sejahtera Kristus tidak memerintah di hati kita. Kalau itu kita pelihara. Tapi keputusan ada di kita. Pribadi lepas pribadi. Mau disakiti suami atau istri sakiti suami atau orang tua sakiti anak atau anak sakiti orang tua. Pilihan ada di kita. Kita mau pelihara kepahitan itu atau tidak. Tapi kalau mau dapatkan damai sejahtera Allah, janji damai kedamaian yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita, kita rasakan, kita harus beranjak dari situ. Jangan diam dalam kubangan kepahitan hati itu. Jangan diam dalam
kubangan luka hati itu. Tapi bebaskan dirimu dari situ. Pilihan ada di tanganmu. Firman Tuhan membimbing. Tapi kalau kita nggak mau, enggak, aku lebih enak begini. Udah biarin aja. Pilihan ada di kita. Padahal Yesus sudah janjikan apa? Janjikan di sana kedamaian. Nah, ini Bapak Ibu yang Tuhan janjikan kepada kita. Pilihan ada di kita. Kita mau ambil janji itu atau tidak? Kita mau janji itu dicairkan atau tidak dalam hidup kita? Pilihan ada di kita. Yang selanjutnya, janji apa lagi yang Tuhan berikan? Janji pemeliharaan. Saya sengaja nggak kasih nasnya ini, karena janji pemeliharaan itu satu tema kita di minggu yang akan datang. Saya tidak akan bahas itu. Jadi Bapak Ibu hari Minggu datang supaya janji pemeliharaan itu dijelaskan dan Bapak Ibu dapat. Janji pemeliharaan akan Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya lagi janji apa? Janji jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Kalau ini ayatnya kita buka. Ayat favorit 1 Korintus 10 ayat 13. Kita buka dulu 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan apa kepadamu? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Jadi Tuhan tahu kapasitas kita Bapak Ibu. Tuhan tahu kapasitas kita sampai di mana kita kuat untuk menanggungnya. Sampai tingkat berapa kekuatan kita untuk menahan setiap pergumulan pencobaan yang ada itu. Dan Tuhan janjikan apa? Jalan keluar. Tapi seringkali kita komplain kan kepada Tuhan. Karena apa? Karena jalan keluar yang Tuhan mau tidak sama dengan yang kita mau. Kita maunya jalan keluarnya ke sana. Tapi Tuhan bilang enggak, jalan keluarnya kamu di sini. Bagaimana janji jalan keluar itu kita terima, kita rasakan, digenapi dalam hidup kita. Karena kita maunya cari jalan sendiri. Dan berapa banyak kali kita mencari jalan sendiri dalam hidup kita. Berapa banyak kali. Kita mengikuti keakuannya kita. Kita mau mengikuti kemauannya kita. Mengikuti egonya kita. Tuhan, ini jalan keluar. Kita menyodorkan jalan keluar kepada Tuhan seperti yang kita mau. Dan kita minta legalitasnya dari Tuhan. Ini kan bahaya. Padahal biarkan Tuhan yang berikan jalan keluar itu buat kita. Kadang-kadang jalan keluar dari Tuhan itu enggak kita sangka-sangka loh. Enggak kita sangka. Jauh dari apa yang kita pikirkan. Melebihi apa yang kita pikirkan. Tapi itu yang Tuhan sediakan buat kita. Ketika kita bisa memegang janji yang Tuhan berikan, yaitu jalan keluar. Yang berikutnya lagi. Janji apa? Kalau tadi janji jalan keluar, masih di poin itu jalan keluar dan topangan. Artinya ketika kita menghadapi pencobaan, itu kan tidak akan melebihi kekuatan kita. Sementara kita menanggungnya itu, menanggung pencobaan itu untuk mendapatkan jalan keluar itu, Tuhan memberikan janji juga, yaitu janji topangan. Mazmur 119 ayat 116. Mazmur 119 ayat 116. Apa kata pemazmur di sana? Kita baca bersama-sama 3, 2, 1.
Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Ini yang dinyatakan oleh pemazmur. Dia nggak akan kuat menghadapi banyak persoalan dan pergumulan, dan sementara dia menanti jalan keluar yang Tuhan sediakan, dia minta apa kepada Tuhan? Dia katakan, topanglah aku sesuai dengan janjimu. Topanglah aku sesuai dengan janjimu. Tuhan, beri aku kekuatan untuk menanggungnya. Itu yang dinyatakan oleh pemazmur. Supaya aku hidup dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan jalan keluar, tapi sementara menanti jalan keluar, Dia menopang kita, memberi kekuatan kepada kita. Supaya kita kuat sampai jalan keluar itu dinyatakan. Yang terakhir, untuk janji, belum terakhir khotbahnya. Yang terakhir, janji apa yang Tuhan berikan adalah janji penyertaan. Janji penyertaan lewat Roh Kudus. Janji penyertaan lewat Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 katakan, kamu jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya penyertaan Tuhan itu kemanapun kita pergi, penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita lewat pertolongan Roh Kudusnya. Bahkan dalam Matius 28 dikatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus katakan, aku meninggalkan kamu dan aku tidak akan biarkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi ketika penghibur itu datang, Dia akan membimbing, menuntun dan lain sebagainya. Hari ini kita peringati. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan kepada umatnya yang akan memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan. Memperlengkapi setiap umat Tuhan supaya kita memiliki apa? Bukan lagi memiliki roh ketakutan tadi. Dalam pembacaan kita dalam Roma tadi, Roma pasal yang ke-8 tadi, kita lihat di ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus dicurahkan yang siap menolong kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Masalahnya adalah kita mau disertai atau tidak. Itu saja. Kita mau disertai atau tidak. Ibarat anak kecil, ada anak ketika diajak dituntun gitu, anak itu mau diam dituntun. Tapi ada anak loh yang gak suka dituntun, maunya apa? Tangan kita dilepasin begitu ya, dilepasin. Kita masuk yang mana nih? Pada waktu saya jadi guru TK, macam-macam kan anak-anak itu. Miss mau ke toilet, ya ayo. Ada anak itu yang tiba, udah lari duluan gitu ya. Udah lari duluan. Dan ketika dia lari duluan Bapak Ibu, itu peluang bahaya buat dia ada. Kesandung kah? Nyungsep kah, jatuh kah, dan lain sebagainya. Tapi ada anak yang, aku mau ke toilet, oh ya ayo. Dia tidak akan beranjak Bapak Ibu sebelum dia memegang tangan kita. Ada anak yang seperti itu. Dia mau kita pegang. Tapi ada juga satu anak waktu itu, sekarang anaknya udah tamat SMA. Sudah mau jadi mahasiswa sekarang. Anak itu kalau dia mau ke kantin, dia mau ke bekalnya seringkali dititip di kantin kan. Dia mau ke kantin atau dia mau ke toilet. Kalau kita katakan,
Ditinggal ya sama misnya. Enggak, jangan. Bukan hanya tangan kita Bapak Ibu yang dipegangnya. Apa? Paha saya itu dipelukin. Kaki saya dipelukin. Artinya jangan sedetik pun engkau meninggalkan aku, begitu ya. Dia maunya bagaimana? Dia merasa aman. Kita masuk tipe mana nih yang 3 ini? Masuk tipe mana kita? Apakah kita tipe anak pertama? Tuhan tuntunlah aku, tapi habis itu kita lari. Tuhan aku maunya cepat-cepat. Tuhan bilang, aduh jangan cepat-cepat, nanti kau kesandung di depan. Ada batu di depan. Adakah kita seperti anak yang sebelum Tuhan pegang kita, kita nggak mau pergi? Itu kita bisa menilai di mana? Pagi-pagi ketika kita bangun, kita kemana duluan? Ya yang mau kerja ya pergi kerja, yang sekolah ya pergi sekolah gitu ya. Gak perlu datang pada Tuhan, mampu. Bapak Ibu kadang-kadang kalau kita merenung hidup kita, harusnya kita setiap hari ketika kita bangun, datang dulu sama Tuhan. Tuhan aku gak bisa loh jalan sendiri. Tuntunlah aku, bimbinglah aku. Kita udah berdoa, kita baca firman, aja masih banyak halangan kok. Masih banyak beban, masih banyak persoalan yang kita hadapi hari itu yang membuat kita mancing emosi di ubun-ubun. Apalagi kalau kita masa bodoh dan tidak mau tahu dengan keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Ini kan bahaya buat kita. Bahaya buat kita. Beberapa waktu lalu saya ngajar di remaja. Saya tanya, tiap hari renungan enggak? Tiap hari baca firman enggak? Ada yang bilang, iya Bu baca. Tapi ada juga yang bilang, iya Bu ketika ada bimroh di sekolah. Bimroh di sekolah berapa kali ya? Bisa sekali seminggu, bisa 2 kali seminggu. Nah, kalau kita makannya hanya begitu bagaimana? Tuhan menjanjikan kepada kita penyertaan. Pertanyaannya kita mau disertai atau tidak. Dan Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita itu yang akan memampukan kita, menolong kita, menghibur kita. Penghiburan dari manusia terbatas Bapak Ibu. Terbatas. Ketika kita bersedih orang lain menghibur kita. Sabar ya gitu. Sabar. Tapi ketika Roh Kudus menghibur kita, dan ketika saudara kita yang mengatakan sabar itu berlalu dari kita, itu hilang. Tapi ketika Roh Kudus yang menghibur kita, dimanapun kita berada, Dia akan terus menghibur kita. Dan Dia akan senantiasa sertai kita. Tadi pembacaan kita bahwa Dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Yang membuat kita menjadi lemah di dalam iman pengharapan kita. Tapi roh itu akan memberikan semangat, memberikan kekuatan. Kita lihat para murid. Ketika Yesus menderita, mengatakan penderitaannya dan menjalani jalan salib, mereka pergi satu-satu. Ketika Yesus menampakkan diri, ada yang ketakutan dan lain sebagainya, yang tidak percaya. Tapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, bagaimana Tuhan memakai mereka menjadi alat yang luar biasa. Jangan saudara katakan bahwa, maaf Bu, nanti nggak mungkin Roh Kudus memakai saya menjadi alat seperti para murid. Ya mungkin nggak seperti itu, tapi minimal ketika kita memberi diri kita ini disertai Roh Kudus dengan pekerjaannya, dengan peranannya dalam hidup kita, paling tidak hidup kita kekontrol. Itu janji yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu. Dan kita harus meyakini dan mempercayai janji itu. Kenapa? Karena sifat janji itu yang pertama adalah manis. Mazmur 119 ayat 103. Mazmur 119 ayat 103.
Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ini kata pemazmur. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Madu udah manis, apalagi yang di atas madu. Tapi pemazmur bisa katakan janjimu itu manis. Bapak Ibu ketika disodorkan yang manis dengan yang pahit, pilih mana? Pilih mana? Manis. Pasti pilih manis. Janji Tuhan itu manis. Janji Tuhan itu menyenangkan. Karena apa? Dia bukan janji palsu. Ketika dia memberikan janjinya kepada kita, kamu pergi ke sana, aku menyertai kamu, dan dia tidak memberikan juga alamat palsu ketika dia suruh kita ke sana. Janjinya itu manis, menyenangkan. Yang kedua, masih di Mazmur 119 ayat 50. Kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat yang ke-50, 3, 2, 1. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu apa? Bahwa janjimu menghidupkan aku. Janjimu menghidupkan aku di dalam apanya? Di dalam sengsaranya. Artinya janji Tuhan itu menghidupkan. Yang sudah putus asa, yang sudah kecewa, yang sudah tidak ada harapan. Tapi janji Tuhan itu dikatakan di sana apa tadi? Menghidupkan. Menghidupkan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada janji Allah. Karena janji Allah itu menghidupkan. Bapak Ibu silakan praktek. Ketika hidupmu berada di titik terendah. Ketika hidupmu berada di dalam kekecewaan dan penderitaan yang sangat dalam. Coba beri waktu, renungkan firman Tuhan, terima, aminkan, imani, dan yakinkan akan janji itu. Apakah itu benar menghidupkanmu atau tidak? Atau justru ketika engkau membawa itu akan membawamu bunuh diri? Silakan praktekkan untuk membuktikan itu. Apakah benar janji Tuhan itu menghidupkan? Menghidupkan kita bukan hanya secara lahiriah, lewat pemeliharaannya, lewat jalan keluar, tapi menghidupkan kita secara rohani. Karena lewat proses yang kita hadapi, sengsara, kesesakan yang kita hadapi itu, kita bisa melihat Tuhan hadir di sana. Selanjutnya lagi bahwa janji Tuhan itu apa? Murni. Mazmur 18 ayat 30. Mazmur 18 ayat 30. Mazmur 18 ayat 30 kita baca bersama-sama. Sepertinya salah. Kok nggak masuk ya? Oh ya, ayat 31, maaf. Saya lihatnya di HP kemarin, sehingga nggak pas. 31, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Janji Tuhan itu adalah murni. Mundur lagi 12 ayat 6. 12 ayat 6, apa yang dikatakan di sana? Gak masuk. Ayat 7, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Dia katakan di sana teruji, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Bahkan tadi di Mazmur pasal pembacaan kita tadi, Mazmur 119 ayat yang ke-140. Di sana dikatakan demikian, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya.
Janji Tuhan itu murni dan itu teruji. Teruji. Seperti perak di peleburan tadi. Dikatakan tadi. Dan itu teruji Bapak Ibu. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu manis, menyenangkan, menghidupkan. Kemudian dia murni. Kenapa dia murni? Karena dia teruji. Seperti perak dalam peleburan. Seperti perak dalam peleburan. Nah, pertanyaannya sekarang. Respon kita terhadap janji Allah bagaimana? Yang pertama, kita harus percaya dan setia. 2 Korintus 1 ayat 10. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. Sebentar. Kita harus percaya Bapak Ibu. Maaf saya salah tulis. Bukan itu ayat yang saya maksud. Tapi kita inikan saja. Respon kita terhadap janji Allah itu kita harus percaya. Di tengah kepercayaan kita itu kita harus setia. Yang kedua, kita harus taat. Kita harus taat dan jangan keraskan hati. Ketika dia beri janji penyertaan tapi kamu harus begini-begini, ya jangan keraskan hati. Yang ketiga adalah kita harus tetap berharap kepada dia. Memiliki pengharapan akan janji itu. Jadi bukan untuk dilupakan, tetapi kita tetap memiliki pengharapan yang kuat atas janji-janji itu. Itu yang harus respon yang harus kita berikan. Yang keempat adalah siap menderita bersama dia. Artinya ketika janji itu mau digenapi dalam hidup kita, respon kita adalah kita juga harus siap menderita. Artinya kita juga harus siap diproses oleh Tuhan. Supaya janji itu digenapi dalam hidup kita. Karena tidak ada kemuliaan tanpa salib. Dalam pembacaan itu dijelaskan tadi dalam pembacaan kita dalam Roma pasal 8 tadi. Di situ jelas dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Jika kita bersama-sama menderita dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jangan pernah bermimpi dimuliakan bersama Yesus kalau saudara tidak mau ambil penderitaannya. Tapi kecenderungan kita maunya apa? Dimuliakan tanpa penderitaan. Dimuliakan tanpa penderitaan. Diberkati tanpa diproses. Itu maunya kita. Tapi Tuhan mau. Ketika kita mau janji-janji itu digenapi, kita dianggap layak menjadi ahli waris, kita harus siap juga diproses oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat firman.